Halo teman-teman, setelah kemarin kita selesai meretopo karakter zombie, kali ini kita akan mulai unwrap hasil retopo kita. Kita akan mengenal apa itu unwrap, UV mapping, dan bagaimana agar bisa optimal dalam pengaplikasiannya. Di sini kita juga akan membuat shape key untuk ekspresi. Jadi langsung saja kita ke tutorial. Nah, sebelum kita unwrap karakter zombie ini, kita akan lihat dulu bagaimana cara kerja unwrap itu sendiri. Di sini saya punya objek sphere atau bola. Saya akan coba unwrap objek ini dan lihat bagaimana hasil UV map-nya. Kita akan masuk ke workspace UV editing. Kemudian saya hapus dulu UV map default. Saya akan mulai unwrap. Saya seleksi semuanya. Saya tekan A. Kemudian di sini di UV kita bisa pilih unwrap, atau untuk shortcut kita bisa tekan U untuk unwrap. Kemudian kita pilih unwrap. Bisa kita lihat di sini dari hasil unwrap, dia memaksa sphere untuk stretch semua poligonnya, namun tidak mendapat hasil yang baik. Nah, saya akan coba painting langsung ke objek sphere ini dan lihat jadinya. Nah, di sini hasil painting jadi saling bertumpukan dan tidak menangkap resolusi yang baik. Nah, sekarang saya akan coba beri tanda di bagian sphere ini agar Blender tahu bagian mana yang harus dia potong dan membentuk UV map yang baik. Saya akan seleksi loop di sini dengan Shift Alt. Kemudian di opsi Edge di atas ini kita bisa pilih Mark Seam untuk memberi tanda seam atau jahitan. Nah, tanda inilah yang nantinya akan digunakan Blender untuk memotong objek sebelum dia stretch menjadi UV map. Untuk Mark Seam kita juga bisa gunakan shortcut Ctrl E untuk membuka opsi Edge. Kemudian kita bisa pilih Mark Seam. Nah, kemudian jika saya unwrap di panel UV kiri ini kita bisa lihat Blender memotong objek sphere menjadi dua bagian di tanda seam. Kemudian dia stretch sampai memenuhi box. Sekarang kita akan coba painting. Nah, maka hasil painting tidak akan bertumpuk dan bisa menangkap resolusi dengan baik. Saya juga akan coba satu pola seam lagi. Saya akan hilangkan dulu seam ini dengan Ctrl E untuk opsi Edge. Kemudian saya pilih Clear Seam untuk menghilangkan seam. Kali ini akan saya sisakan bagian depan sphere agar tidak terkena seam. Nah, sekarang jika saya unwrap, maka di bagian yang tidak terkena seam dia akan tetap menyatu. Atau kita juga bisa buat pola unwrap vertikal seperti ini. Jadi pola yang kita dapat akan menjadi seperti ini. Nah, cara-cara tadi akan kita terapkan di karakter zombie kita agar kita mendapat UV map yang baik. Oke, sekarang kita di karakter zombie. Kita akan unwrap dulu di bagian kepala. Saya akan isolasi objek dengan Shift H. Pertama saya akan cek dulu di mode wireframe apakah bagian tengah objek ini sudah benar. Nah, di sini ternyata bagian tengah objek belum merata di tengah. Maka akan saya ratakan dengan scale di 3D cursor pada sumbu X. Sekarang jika kita cek, maka dia sudah pas berada di tengah. Nah, jika garis di tengah sudah benar, maka saya bisa apply modifier mirror ini. Saya apply di sini karena saya pakai versi 2.9. Sekarang sebelum kita unwrap, kita akan backup dulu objek-objek ini. Jadi nantinya jika kita melakukan kesalahan, kita sudah punya objek backup untuk kita ambil kembali. Objek sculpt rambut akan saya masukkan ke layar backup. Kemudian saya akan seleksi semua objek hasil retopo ini dengan menekan A. Lalu saya duplikat dengan menekan Shift D. Dan saya klik kanan agar objek tadi tidak berubah posisi. Sekarang bisa saya pindah ke layar backup. Nah, untuk objek kepala ini saya akan pisah map di daerah rongga mulut, kemudian rongga hidung, dan juga di bagian telinga. Saya akan pisah karena biasanya di bagian-bagian tadi tidak perlu mendapat detail yang terlalu banyak. Jadi kita bisa memberi ruang lebih banyak untuk wajah yang lebih sering terekspos. Saya akan pisah bagian rongga mulut sampai di batas bibir ini. Jadi saya seleksi loop di bagian bibir ini. Kemudian saya mark seam. Nah, di bagian rongga hidung juga akan saya mark seam semuanya. Selanjutnya di lingkar loop telinga ini akan saya mark sebagai seam. Juga di telinga bagian sebelahnya. Oke, kita akan unwrap saja langsung agar bisa lihat bagaimana hasil UV map-nya. Nah, di sini kita lihat untuk bagian muka UV map stretch-nya masih kurang maksimal. Kita akan coba tambahkan lagi seam agar kita mendapat UV map yang lebih baik. Saya akan seleksi loop di tengah ini. Kemudian akan saya deselect di bagian muka zombie, juga di bagian interior mulut. Saya sisakan seleksi ini, kemudian akan saya mark seam. Sekarang jika saya unwrap, nah kita mendapat stretch muka yang lebih lebar. Sekarang saya akan atur letak potongan-potongan map ini. Nah, jika teman-teman bingung tiap pola yang ada di kiri ini adalah bagian dari kepala yang mana, teman-teman bisa aktifkan di sini UV Sync Selection. Kemudian jika saya arahkan kursor di salah satu potongan dan saya tekan L untuk seleksi per potongan, maka di viewport kanan akan menampilkan seleksi yang sama. Jadi kita bisa tahu pola ini adalah bagian dari kepala yang mana.
Oke, setelah mengetahui bagian-bagian dari pola UV map, saya akan scale tiap potongan sesuai dengan tingkat exposure-nya. Maksudnya seperti wajah, tentu dia adalah bagian yang lebih banyak dilihat. Maka kita harus beri dia lebih banyak tempat di dalam UV map. Sebaliknya, seperti rongga hidung atau rongga mulut, kita bisa kecilkan untuk memberi ruang pada bagian wajah. Hal ini sangat penting karena pola yang terlalu kecil tentu tidak bisa menangkap tekstur dengan baik. Nanti pasti tekstur akan pecah. Nah, di sini saya akan perbesar panel kiri ini dengan menekan Ctrl dan panah atas. Kemudian saya akan mulai perbesar penampang dari map bagian wajah dengan grab di samping ini. Saya akan stretch sebisa mungkin sambil menghindari agar tidak ada poligon yang saling bertumpuk atau keluar dari batas box. Kemudian saya akan seleksi lubang-lubang ini dengan Shift Alt. Lalu akan saya scale agar lebih kecil. Berikutnya saya akan tekan N untuk mengeluarkan opsi di sebelah kanan. Nah, kemudian di sini di tool saya akan aktifkan lock border. Fungsinya agar tiap sisi non manifold terkunci di posisinya. Kemudian saya akan smooth dengan menekan Shift sambil saya brush sedikit demi sedikit di tiap bagian pola wajah. Nah, sekarang saya juga akan lebarkan dengan mengaktifkan proportional editing sambil mengaktifkan connected only di sini. Saya akan coba scale dari tengah sambil saya scroll di mouse untuk mengubah fall off atau luasan efek scale. Nah, saya rasa untuk UV kepala sudah cukup. Sekarang kita bisa unwrap untuk bagian rambut. Kita unhide dulu semua objek dengan Alt H. Kemudian kita seleksi objek rambut dan kita isolasi dengan menekan Shift H. Saya akan seleksi untuk SIM di bagian tengah, kemudian saya akan exclude seleksi di bagian depan. Kita maksim, kemudian kita unwrap. Kita bisa smooth dulu di bagian rambut, kemudian kita bisa seleksi semuanya dan kita akan geser dulu keluar dari box. Kita unhide lagi semua. Nah, sekarang saya akan gabungkan objek rambut dan kepala menjadi satu mesh. Kita seleksi dulu objek rambut dan kepala. Kemudian untuk menggabungkan kita bisa tekan J untuk join. Nah, sekarang kedua objek tadi sudah menjadi satu mesh. Dan jika kita seleksi semua di edit mode, maka kita bisa lihat di panel kiri kita punya UV map rambut yang juga sudah bergabung dengan UV kepala. Nah, saya akan masukkan UV dari rambut ini ke dalam box. Dan UV map sudah jadi, sekarang kita bisa buat shape key. Kita akan buat di workspace layout. Nah, untuk membuat shape key, kita akan seleksi objek dan masuk di sini di objek data. Nah, di sini ada tab shape key. Saya akan klik beberapa kali tanda plus untuk menambah shape key. Di sini kita lihat ada dua jenis shape key, ada basis dan ada shape key dengan nama key 1, 2, 3 dan seterusnya. Key basis ini adalah bentuk dari objek sebelum deformasi, sedangkan key 1, 2 dan seterusnya adalah perubahan bentuk atau deformasi dari objek. Jadi kalau di key 1 ini bernilai 0, maka objek akan mengambil bentuk dari basis. Sedangkan jika nilainya 1, maka objek akan mengambil bentuk dari key 1. Oke, kita buat saja shape key pertama kita. Kita akan buat dari bentuk mulut terbuka. Jadi saya beri nama saja open. Untuk membuat shape key kita harus merubah bentuk objek sesuai dengan deformasi yang kita inginkan. Kita akan buat di edit mode. Untuk membuat mulut terbuka, saya akan seleksi vertex-vertex di bagian depan ini. Kemudian akan saya switch kamera ke samping dengan menekan angka 3 di numpad. Akan saya pindah 3D kursor ini di bawah telinga. Jika teman-teman menggunakan seleksi dengan klik kiri, maka teman-teman bisa memindah 3D kursor dengan menekan shift dan klik kanan. Kita pindah 3D kursor di bawah telinga karena di sana adalah pivot rotasi rahang saat membuka. Nah, sekarang saya akan aktifkan juga proportional editing. Saya aktifkan dengan mode connected di sini. Dan sekarang jika saya scroll di sumbu X, saya bisa scroll mouse ke bawah untuk menambah jangkauan vertex yang terrotasi. Di sini seleksi vertex terlalu banyak, akan saya kurangi dan saya rotate lagi. Saya akan rotate sedikit demi sedikit. Saya akan rotate di sumbu X bagian bibir, mulai dari tengah menuju ke sudut bibir. Nah, namun di sini ketika saya rotate, bagian bibir yang berseberangan tidak ikut berubah. Saya bisa aktifkan simetri di opsi objek. Saya akan tekan N untuk membuka menu opsi. Kemudian di tool akan saya drop down option dan aktifkan mirror X. Nah, jadi sekarang jika saya rotasi, maka sisi seberang objek juga akan meniru deformasinya. Teman-teman bisa atur bentuk dari shape key sesuai dengan selera dari teman-teman sendiri. Jangan lupa juga untuk mengatur deformasi di rongga mulut ketika mulut membuka. Berikutnya kita akan buat mata mengedip. Saya akan beri nama shape key menjadi blink.
Untuk mengedit, pertama akan saya posisikan vertex-vertex terdalam di kelopak mata agar menutup di bagian tengah di bola mata. Begitu juga di bagian interior mata, saya juga akan posisikan seperti vertex kelopak mata tadi. Kemudian untuk loop berikutnya, kita bisa slide mendekati loop sebelumnya. Demikian juga untuk kelopak mata bagian bawah, kita akan buat supaya menutupi bola mata di bagian tengah. Sebenarnya untuk mata menutup, kita hanya akan menutup bagian atas kelopak mata saja. Namun agar lebih simpel untuk karakter ini, kita akan buat menutup dari kelopak mata atas dan bawah. Saya akan flat juga bagian interior mata untuk shape key mengedip ini. Nah, sekarang kita bisa cek bagaimana hasil shape key blink. Shape key berikutnya setelah blink adalah untuk alis naik. Kita buat shape key baru, kemudian akan saya beri nama brow up. Nah, untuk alis ini cukup mudah, saya akan ganti mode seleksi ke face. Teman-teman bisa ganti di sini atau dengan shortcut Ctrl Tab kemudian pilih mode face. Saya akan seleksi satu face di sini dan saya aktifkan proportional editing. Saya akan tarik alis atau pelipis ke atas. Kemudian akan saya tarik juga agak maju. Kemudian kita juga akan buat shape key untuk alis turun. Kita akan buat dan beri nama brow down. Kita buat hampir sama seperti alis ke atas. Kita tarik bagian ujung alis turun dan kita geser agak ke tengah. Oke, kita sudah punya 4 shape key yang nanti bisa kita gunakan di Spark AR. Berikutnya kita akan buat tekstur untuk zombie. Kita akan painting manual dan juga kita akan back detail zombie dari objek scout.